Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di acara Kumis Kupas Mistis. Acara yang bahas hal-hal mistis di sekitar kita. Mungkin tema kita malam ini masih seputar, ya biar Sobat Kumis tahu sendiri nih ya, langsung aja. Terawang mistis versi modern. Nah itu seperti apa Ku? Apakah valid kah atau enggak? Dan saat ini alhamdulillah sudah hadir di studio kita tamu istimewa, yaitu beliau seorang psikolog. Kita sambut Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam Mas. Siap, mantap. Gimana kabarnya Ki Atmo? Alhamdulillah, baik. Senang banget nih udah bisa mampir lagi ke Kumis. Ya. Udah lumayan lama ya nggak mampir ya. Lama banget tahu nggak kesini, sampai lupa lantai berapa tadi. Apa terlalu sibuk kali nih Ki Atmo nih? Aduh, ampun. Sibuk main YouTube gitu atau IG. Iya gitulah. Iya, apa ada platform lain tuh selain YouTube sama IG? Ya TV lah palingan. Oh ke TV juga? Iya. Pantesan susah diundang ya. Aduh ampun. Siap. Kalau penelusuran gimana? Masih aktif nggak? Penelusuran masih kadang-kadang, cuman kita pilih tempatnya. Karena rata-rata di era sekarang ini ya, orang-orang penelusuran itu ke tempatnya angker, tempat yang serem. Itu kalau aku sendiri ya Mas, aku nggak dapat esensi apa-apa di tempat angker selain memang serem, udah gitu aja. Nggak ada edukasinya kan. Makanya kalau ke tempat keramat aku masih mau. Kalau ke tempat angker, ya gitulah. Oh berarti lebih ngulik sejarahnya atau ya, begitu ya? Kalau ya. Misalnya berarti di Ki Atmo nih kalau penelusuran harus ada sejarahnya nih. Iya, ada 3 aspek, supranatural, sejarah, dan budaya, itu harus ngeblend jadi satu. Kalau enggak susah sih. Gitu ya. Nah tapi kalau denger-denger tadi kalau boleh ngobrol sama Ki Atmo nih, penelusuran Ki Atmo nih nggak mesti malam. Nggak harus sih, nggak harus. Nah itu di mana tuh maksudnya nih? Sobat-sobat Kumis kan pasti boleh dijelasin nggak sedikit? Iya, karena konten yang beredar di manapun ya, di berbagai platform itu penelusuran identik dengan malam. Gini, kalau malam kan memang ambience-nya, suasananya segala macam itu kan memang serem ya Mas. Oke. Tapi di tempat-tempat tertentu yang memang valid dengan energi-energinya, dengan sejarah-sejarahnya yang kental, itu pun di siang hari pun kita bisa menemui banyak fenomena yang luar biasa sebenarnya. Contoh, aku kasih contoh beberapa situs yang keren di daerah Gunung Salak. Gunung Salak nih, Gunung Salak. kaki gunung nih? Ya, sampai nanti di arah Kawah Putih ya, Kawah Ratu Putih itu. Nah itu di situ ternyata ada beberapa tempat-tempat yang kalau kita cek pakai alat teknologi nih, nggak cuman pakai nerawang doang, itu ternyata ada dilatasi gelombang, kemudian lonjakan-lonjakan elektromagnetik segala macam. Nah itu valid berarti tempat itu benar-benar tempat yang ada energinya. Siang pun orang yang melihat konten kita itu pasti bisa merasakan, ini cakep ini tempat, memang ada sesuatunya di situ. Gitu. Tapi apakah akan terjadi penampakan juga Ki kalau siang gitu atau? Ada. Kan kita beberapa kali menangkap beberapa penampakan. Itu nggak heran Mas, karena gini Mas Oi. Tahu ini kan orang-orang yang suka naik gunung yang bikin konten itu? Oke, ya. Ada yang foto-foto segala macam, itu sering loh ada penampakan di foto-fotonya atau segala macam. Tiba-tiba nongol gitu. Betul. Tadinya 5 jadi 6 gitu. Kalau secara statistik, sebenarnya penampakan di foto dan video itu lebih sering, yang real ya, yang aku tahu yang real, itu lebih sering adanya di siang hari malahan. Iya sih, bener juga ya. Ya kan? Asal tempatnya pas, gitu. Iya. Tuh Sobat Kumis tuh, ngerubah pikiran kita nih ya, maksudnya penelusuran nggak mesti malam, yang penting spotnya oke, langsung hajar. Pasti itu. Ki, kita lagi bahas versi terawang nih, versi modern. Maksudnya apa nih? Apa bedanya sama terawang yang zaman dulu gitu? Ya. Boleh tahu nggak sedikit buat Sobat Kumis nih? Ya, terawang modern ya. Terawang modern ini, aku bahas terawang dulu lah ya. Terawang, oke. Terawang ini adalah metode melihat sesuatu yang orang lain tidak tahu. Contoh, terawang kodam. Kemudian kemarin karena banyaknya kasus yang berkembang di Indonesia, ada beberapa orang yang mencoba menerawang dengan metodenya mereka. Oke. Itu kan yang ada di sekarang. Yang di era dulu, nerawang lebih lucu lagi. Kalau istilahku, aku pakai istilah lucu ya. Karena kita pakai air dalam di dalam tempayan gitu, nanti keluar mukanya.
terus habis itu pakai abu ditebar, nanti pencuri larinya kemana. Itu memang ada di era dulu. Tapi masalahnya adalah seberapa valid itu loh. Nah, kita bakalan bahas seperti itu. Tapi itu kita simpan dulu nyampe nanti ya. Itu ada lagi tuh stepnya tuh. Siap. Tapi intinya terawang itu memang ada bedanya lah ya, yang dulu sama yang sekarang. Mungkin ada perkembangan zaman, jadi metodenya itu beda gitu ya. Beda jauh. Berarti kalau itu sama aja kayak firasat nggak sih, Ki? Nah, ini dia yang aku bingung definisi orang yang ini firasat bukan sih, kan gitu kan? Ya. Firasat itu dalam arti apa? Firasat itu kan sesuatu yang dirasakan, kemudian dikira-kira akan menjadi seperti itu. Definisinya seperti itu. Nah, kalau firasat ini sendiri, ini menurutku bukan terawangan, karena kalau terawangan effort kan, kita harus melakukan berbagai metode. Contohnya tadi yang aku bilang, pakai air kah? Kemudian menghitung sesuatu kah? Seperti itu. Makanya kalau firasat itu subjektif. Kalau kita metode terawangan, ini objektif dengan ilmunya ya. Oh, ada ilmunya. Ada ilmunya. Bukan sekedar gift gitu ya, maksudnya ada orang yang memang udah dikasih sama Tuhan gitu. Biasanya kan seperti itu tuh, Ki, yang saya tahu ya, kebanyakan. Itu sangat langka sekali. Itu namanya clairvoyant. Oh, gitu. Clairvoyant itu sangat langka sekali. Makanya kalau di era sekarang ya, yang disebut istilah indigo itu mengalami pergeseran makna yang sangat jauh sekali. Karena istilah indigo sendiri itu dulunya adalah dari kelompok teosofis Madame Helena Blavatsky. Itu memang belajar teosofis ya, belajar energi-energi channeling dengan energi-energi lain. Dan akhirnya mereka mengelompokkan orang-orang dari Star Children, kemudian Indigo Children, nanti generasi selanjutnya apa. Dan indigo itu kan warna ya. Oh gitu. Jadi bukan yang istilah zaman sekarang indigo tuh pasti sesuatu gitu, bukan gitu ya awalnya ya. Indigo bukan kemampuan, indigo itu definisi tentang seseorang individu gitulah. Dan itu dipelajarin gitu maksudnya. Betul. Ada bukunya kok itu. Ada bukunya ada juga? Ada bukunya. Nah, lanjut nih, Ki. Kalau misalnya terawangan itu, berarti kita fokus ke terawangan. Itu selalu ngelihatnya ke masa depan gitu. Ya. Bisa nggak ke belakang? Ya, ada 3 metode ya, Mas Oi. Jadi untuk menerawang sesuatu atau memprediksi sesuatu itu ada dari masa lalu, kemudian present atau masa sekarang, dan kemudian yang ada di future atau di masa depan. Itu semuanya tergambar dari manusia itu sendiri. Contoh, masa lalu kan? Masa lalu. Contoh, kalau kita ngelihat satu orang, oh ada bekas luka, berarti dia kayaknya pernah terjadi kecelakaan deh atau apa gitu deh. Nah, seperti itu. Itu metode simpelnya. Kalau kita lihat secara esoteris dan esoterik, badan-badan aura segala macam, itu bakalan tergambar masa lalunya seperti apa. Lebih jelas lagi. Lebih jelas daripada bekas luka fisik gitu. Betul. Kadang-kadang ada yang namanya memory recall. Karena gini, tubuh manusia menurut penelitian 70% adalah air. Nah, cairan-cairan ini merekam memori. Elektron-elektron kita merekam memori. Jadi, apapun kalau memori itu kita bisa sentuh, kita bisa connect sama memori itu, kita bisa tahu seperti apa. Bisa akses gitu ya? Betul sekali. Dan itu bisa dipelajari balik lagi? Bisa dong, bisa dipelajari. Asalkan mempelajari dengan metode yang benar, seperti itu. Emang banyak yang nggak benar? Banyak banget. Banyak banget. Jadi gini. Aku disclaimer, maaf ya, aku disclaimer dulu, harus disclaimer. Semua orang bisa mengklaim sesuatu, bisa berstatement sesuatu. Tapi untuk membuktikan apakah statementnya benar, itu masalah lain. Kalau statementnya nggak benar, tanpa ilmu yang benar, berarti itu subjektif dong. Iya, benar. Tapi kalau sesuatu yang dia katakan itu tidak benar, tapi ada metodenya, dia bisa jelaskan. Oh, ini yang salah ada di sini, ini yang salah ada di sini. Itu berlaku. Di dunia supranatural pun itu berlaku. Bisa dibuktikan gitu intinya. Sangat. Nah, kenapa terawang modern saat ini tuh viral gitu? Kayak yang itu apa bentuknya penipuan kah menurut? Lucu-lucuan sih. Yang kayak terawang kodam itulah yang lagi ngetop itu kan. Ya, pokoknya kalau terawang yang di sosial media tuh yang setiap hari live. Kita sebut aja terawang kodam. Gitu. Terawang kodam. Ya, itu gimana? Itu salah satu contoh ya maksudnya. Contoh aja terawang kodam. Itu kalau aku bilang lucu sih. Itu buat lucu-lucuan aja, konten hiburan, bukan konten yang
bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Karena metodenya nggak jelas, nerawangnya seperti apa. Nanti aku tunjukin sedikit metode untuk pembacaannya. Kemudian nggak jelas metodenya, kemudian ada pun beberapa orang-orang lain kan banyak kasus-kasus viral. Kemudian ada statement-statement orang yang so-called paranormal seperti itu. Nah, mereka gimana cara mereka untuk mempertanggungjawabkan? Tahu dari mana coba? Kalaupun itu kasus memang benar-benar kasus yang berhubungan dengan hukum, statementnya mereka bahaya loh itu. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kalau misalnya nggak bisa dipertanggungjawabkan kan susah juga. Gitu. Iya, nanti kena UU ITE repot itu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan nih, maksudnya yang terawang-terawang kodam atau live di IG itu nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Ya anggap aja konten hiburan gitu lah. Kalau dari segi hiburan oke lah gitu ya maksudnya. Tapi kalau untuk dipercaya ya nggak bisa, kalau dipercaya nggak bisa. Tapi kalau sebagai hiburan itu konten yang sangat berfaedah sekali karena memang nyatanya rame kan. Gitu sih. Kalau Ki Atmo sendiri kenapa nggak bikin konten seperti itu? Oh iya, untuk boleh tahu nggak? Untuk nerawang ya? Iya. Untuk nerawang kodam dan lain sebagainya. Aku perlu banyak hal. Aku perlu banyak hal yang aku dapatkan dari orang yang mau diterawang. Nggak bisa dengan nama soalnya Mas Oi gitu kan. Mas Oi kodamnya apa? Namanya Oi, orangnya seperti apa? Emang nama Oi se-Indonesia Raya cuma satu? Nggak mungkin kan? Banyak. Kemudian nama persis kalau kita cek di Dukcapil itu banyak banget dengan nama yang sama. Nah makanya ini dari mana kita carinya? Alangkah lebih baik kalau kita ketemu sama orangnya. Kemudian lah itu paling top lah kalau ketemu sama orangnya. Itu pun kita nggak bisa langsung bilang, oh kodammu ini. Karena kodam itu prinsipnya nggak selalu ikut. Itu kan kayak apa, ketempelan apa kalau ikut terus kan. Oh, itu beda berarti? Beda, nggak seperti itu. Kodam itu kho, dal, mim. Itu dalam bahasa Arab ya, kodam itu berarti adalah servant atau pelayan, seperti itu. Selama itu makhluk gaib nggak melayani kita ya nggak kodam, ketempelan malahan. Definisinya kan seperti itu. Tapi seru juga ya, maksudnya berarti kan secara nggak langsung ngecek kodam itu nggak sembarangan. Betul. Dan saya juga pernah dengar di beberapa statement yang memang satu jalan ya sama Ki Atmo, itu butuh energi gitu untuk seperti itu, jadi nggak sembarangan gitu. Ya memang nggak sembarangan, tapi itu juga lagi-lagi aku pertanyakan. Beberapa orang bilang butuh energi. Energi apa? Kan kalau kita belajar sesuatu yang berhubungan dengan energi, itu ada energi kinetik, energi potensial. Terus energi mana yang kita pakai? Itu juga harus dijelaskan harusnya. Nah, bisa nggak Ki Atmo jelasin sedikit? Maksudnya, bisa. Dikit aja. Jadi kalau kita ngecek itu energi potensial yang digunakan. Itu energi apa? Energi supranaturalnya orang yang mengecek kah? Seperti apa? Jadi metodenya kita. Ini aku bandingin aja ya sama aku sendiri. Kalau aku ngecek, aku pakai energi potensial. Dari mana energi potensialku terbentuk? Dari puasa. Dari bacaan-bacaan khusus, bisa wirid, bisa mantra, segala macam. Mengumpulkan energinya di mana? Juga harus perlu dijelaskan. Mengumpulkan energinya ada di perut. Seperti itu. Nah, setelah energi potensial itu terkumpul, kita ambil buat membuka itu namanya hijab ya kalau di istilah apa namanya? Tabir apa? Iya, tasawufnya istilahnya tabir hijab gitulah. Kemudian itu akan terbuka sedikit, maka kodam itu akan terlihat seperti itu. Jadi itu energi potensial yang digunakan ditembakkan ke suatu arah seperti itu. Oh gitu. Tapi katanya kodam itu bisa dibajak ya? Maksudnya saya pernah dengar gitu maksudnya. Bisa diambil gitu sama orang. Misalnya Ki Atmo nih bisa nerawang kodam, terus kayaknya nih kodam orang ini bagus nih, bisa diambil atau gimana tuh Ki? Ya kalau yang mau ambil udah ngerasa sangat mumpuni bisa saja. Tapi bener bisa diambil? Ya bisa, memang bisa. Tapi kan gini Mas Oi, logikanya kalau ini orang lebih mumpuni bisa ngambil kodam, ini kan orang yang kodamnya, ini orang yang biasa-biasa aja, kodamnya bisa diambil loh. Iya. Lah berarti kodamnya biasa-biasa aja. Ngapain diambil yang biasa-biasa aja? Nggak masuk logika kan jadinya. Gitu. Benar. Ngapain diambil kalau biasa-biasa aja ya? Ngapain diambil seperti itu? Aduh, lanjut nih Ki. Maksudnya, siap. saya mau tahu nih Ki Atmo nih, kalau belajar ilmu-ilmu
hitungannya ilmu mistis bukan nih, apa gimana? Aku lebih nyebutnya ilmu supranatural. Oke. Kalau buat ini supranatural, kalau buat yang aku campur dengan fisika tadi, metafisika atau fisika kuantum, seperti itu. Nah ini belajar ilmu-ilmu gini dari kapan, Ki? Kalau boleh tahu. Aku sebenarnya kalau belajar itu dari SD ya, belajar silat segala macam. Awalnya silat. Silat segala macam, tenaga dalam, wirid-wiritan. Tapi jauh sebelum itu, malah aku itu lucu, Mas Oi. Kenapa? Udah buka praktek aku dulu kecil. Yang bener nih, berarti SD dong kondisinya nih? Lebih kecil dari SD, usia 8 bulan. 8 bulan? Aku mau tunjukin foto boleh? Boleh? Iya, boleh. Aku mau tunjukin foto sebentar. Jadi aku dulu usia 8 bulan, itu aku ngobatin orang sama jangan ditiru, tolong jangan ditiru, sama ngerokok. Masih kecil, benar-benar usia 8 bulan. Itu gara-garanya yang tahu pertama kali itu tetanggaku, nenek-nenek, namanya Mbah Jiah di Malang. Beliau mendapatkan mimpi kalau kalau kamu mau sembuh dari penyakitmu, kamu minta air sama anak yang ada di depan rumah itu. Nah, anak di depan rumah itu kebetulan aku. Iya. Ini dia fotonya. Boleh kasih Mas Oi? Iya, ini nih. Di sini aja. Iya, sini aja. Boleh di sini. Kamera ke Atmo, oke. Nah, ini dia. Iya, ini ngerokok ini. Ya, jangan di zoom, udah segitu aja cukup. Ini ngerokok, ini asbaknya. Kelihatan kan asbaknya di sini? Itu beneran. Ya ini ada ininya, ada buktinya. Berarti lebih kecil dari Ponari dong kalau begitu. Betul, dan itu nggak sekali, masih ada lagi. Ini masih ada lagi, itu nggak sekali. Ini bukan anak kecil ini. Kalau kayak gini mukanya kan beda. Nggak sekali aku. Dulu banyak yang motret-motret kayak gini. Jadi ya sudahlah, seperti itulah kira-kira. Esensinya apa nih sambil ngerokok gitu anak kecil? Apakah emang itu gimana? Bisa dijelasin nggak, Ki? Kalau misalnya kita boleh tahu dah, gitu. Maksudnya kenapa? Terus terang kalau yang untuk ini ya, untuk kemampuanku yang ini, kemampuan pengobatan yang ini, aku nggak bisa jelasin. Aku pun nggak tahu kenapa seperti itu. Cuman kalau katanya orang-orang itu kerauhan itu kedatangan arwah dari kakeknya atau gimana, kan kalau sekarang gitu ya? Iya. Setelah aku agak dewasa, aku trace dong. Emang ada kakekku yang sakti? Atau nenekku yang berhubungan dengan hal seperti ini? Ada tapi jauh. Jadi itu, balik lagi Mas Oi, itu supranatural seperti itu ya. Itu sebenarnya sama kayak ilmu-ilmu yang kita pelajarin di sekolah. Kalau aku pikir itu adalah termasuk dari hukum Mendel. Belum tentu kalau kita punya keturunan, itu akan seperti kita. Tapi filial keberapa nanti atau keturunan keberapa nanti yang akan sama seperti kita, nah itu beda cerita. Buktinya kejadian ini. Berarti ya maksudnya memang random aja kali maksudnya sebenarnya. Milih keturunannya gitu, nggak yang gimana-gimana. Memang itu yang memilih bukan kita sih. Kita nggak bisa milih sih hal seperti itu. Iya, benar kalau itu. Terus itu berlangsung berapa lama gitu maksudnya dari kecil itu? Apakah cuman saat-saat tertentu gitu, misalnya ketika ada orang yang mau berobat baru terjadi gitu, tapi kalau enggak ya kayak anak kecil biasa gitu atau gimana? Iya, anak kecil biasa. Kalau aku bilang itu anak kecil biasa aja sih. Makanya kadang-kadang kalau orang zaman sekarang cerita, aku dulu kecil dikucilin segala macem, aduh aku nggak percaya. Aku ngalami ini sendiri. Dan yang namanya anak kecil ya, anak kecil usia SD segala macem, mana ada yang jangan temenan sama itu, dia aneh. Nggak ada anak kayak gitu, taunya main semua anak-anak kecil itu. Iya kan. Terus kalau dilanjut lebih gede sedikit berarti ini udah ngerti SD ya. Lebih ini maksudnya, atau dari pencak silat itu diasah lagi atau gimana, Ki? Diasah lagi, dan kemudian aku itu nggak tahu ya, punya hobi puasa. Terus habis itu beberapa kali aku ketemu dengan orang-orang yang memang valid dalam mengajarkan sesuatu. Akhirnya aku juga belajar, nggak mungkin kita nggak belajar. Kemudian akhirnya yang terakhir aku malah ketemu guru yang benar-benar ngajarin aku sampai ke bentuk aku yang seperti ini. Jadi antara logika sama metafisika, supranatural itu harus nyambung, benar-benar harus nyambung. Semuanya bisa kok. Levitasi ada iniannya teorinya, maksudnya dipraktekkan bisa seperti itu.
Oh gitu. Ya. Tapi itu, ya contohnya kayak levitasi gitu. Itu apakah ada syarat-syarat tertentu gitu atau pakai bantuan gaib juga nggak gitu? Itu kan secara manusia normal nggak bisa dong atau ada hukum gravitasi gitu. Betul, maksudnya. betul. Nah itu gimana Ki? Kayak Boleh. mau tahu aja gitu maksudnya jadi penasaran gitu. Ya, untuk levitasi ya, aku khusus untuk levitasi. Banyak orang zaman dulu yang saat mereka melakukan meditasi atau wirid tertentu, itu akan terangkat mereka. Mas Oi perlu tahu, itu perlu posisi duduk yang tepat. Posisi duduk yang benar-benar tepat yang pertama. Pokoknya nanti jadinya segitiga lah. Kesannya nanti jadinya segitiga lah. Okay. Yang kedua, pernafasan. Saat kita mengatur nafas, teman-teman juga boleh coba. Kalau nonton video ini boleh coba. Kalau kita mengatur nafas, hitungannya, aku hitungin ya. Tarik 7, tahan 4, keluarkan 7, tahan lagi 4. Nanti itu kalori kita kebakarnya beda, Mas. Kebakarnya gitu. Beda, betul. Gravitasi kan, terus kita omongin gravitasi, manusia ternyata bisa menghasilkan listrik. Setiap detik kita menghasilkan listrik, di mana? Neuron otak. Neuron otak kan lompatan listrik terus. Kalau kita mau menghasilkan listrik statis, itu dari tangan, diginiin, ya kan? Iya. Saat kita mengatur nafas, listrik kita bakalan ada kayak gaya tolak ke magnet bumi, gravitasinya kayak menolak gitu. Itulah teorinya terjadi levitasi. Tapi apa gampang? Ya susah. Kalau gampang semua orang bisa dong. Tapi seru juga maksudnya bisa dijelasin. Kebanyakan kan orang, gue bisa terbang nih. Iya. Jelasin. Ya gaib aja gitu. Iya, makanya cuma kan. sekedar itu aja gitu. Maksudnya kalau ini kan baru lah. Maksudnya menurut saya juga baru tahu kalau kayak gitu. Iya. Itu harus bisa dijelaskan. Terus kalau masalah menerawang ini ya, maksudnya ini perlu ritual nggak? Oke, untuk menerawang, tergantung kita mau pakai metode apa. Kalau kita mau pakai metode contohnya ya, contohnya seperti pakai air di dalam baskom seperti itu yang perlu ritual tersendiri. Bahkan beberapa metode terawangan yang seperti itu ada bukunya beberapa lontar-lontar kuno, terutama yang ada di lontar calon narang itu ada turunan lontar cambra berak sama apa lupa aku namanya, itu sekarang ada di Bali dari Majapahit. Itu ada untuk menerawang seperti itu. Caru itu apa sajennya ya, sajennya apa, kemudian ada hewan apa yang harus dimasukkan ke situ, itu memang ada. Memang seperti itu. Nah kalau boleh tahu Ki Atmo sendiri gunakan media apa nih untuk menerawang? Apakah kayak ada pendulum tanggal lahir gitu atau gimana gitu? Ini kan masuknya kan modern ya. Ya. Boleh tahu nggak Ki? Ya, aku kombinasikan karena aku mempelajari beberapa hal. Akhirnya aku kombinasikan dan cari cara yang paling efektif, efisien menurutku. Contoh, hari lahir kan, kita pakai pasaran Jawa. Itu namanya ilmu Nogodino, jalannya hari kalau di Kejawen. Kalau di ajaran Betal Jemur ada makna, itu seperti itu. Kemudian kita kombinasikan dengan bioritmiknya orang. Bioritmiknya orang itu naik turun, fluktuatif. Dia lagi ada masa-masa apes, lagi ada masa-masa bagusnya. Berdasarkan dari hari ini tadi. Kemudian kita cek auranya dan kemudian satu hal yang nggak pernah bisa bohong. Dan sekarang itu kalian juga perlu tahu, ini dipakai di barat. Bukan hanya di Indonesia, ini juga dipakai di barat. Apa tuh? Garis tangan dan forensik sidik jari. Ini sangat dipakai, kalau setauku cuma ada di Inggris, dan itu mahal banget belajarnya. Itu dia. Berarti kombinasi ya? Cik, kombinasi semuanya. Berarti ilmu seperti ini tuh, kalau bisa dibilang ngalamin perkembangan juga ya? Ya pastilah, ini mengalami perkembangan. Ya, maksudnya kita kan tahunya ilmu kayak gini kan dari orang zaman dulu aja. Ya kirain bakal begitu aja sampai masa depan gitu maksudnya. Ya, ini yang perlu aku ingatkan juga ya buat teman-teman. Kadang kan ilmu yang ada di zaman dulu, yang orang nggak percaya kalau itu ada, sekarang kejadian. Contoh, ilmu aji pameling atau telepati. Itu kan cara kita berkomunikasi jarak jauh, mengirimkan pesan kita jarak jauh. Oke. Yang lebih cepat ngembangin siapa? Orang teknologi, handphone jadi. Ya kan? Mengirimkan pesan kita dari jarak jauh seperti itu kan. Kemudian teknologi pawang hujan, mendatangkan hujan atau pawang hujan. Ternyata sekarang udah ada rekayasa cuaca.
seperti itu. Itu nanti apalagi kalau kita pakai high frekuensi seperti harpnya di Amerika itu. Itu wah, itu memang sama, kita berkembangnya sama. Ada cara tradisionalnya, ada cara modernnya, sama kayak ngolah makanan lah. Gitu. Seru banget nih ngobrol sama Kiatmo ya. Maksudnya kita nggak tahu gitu. Maksudnya selama ini kan kirain ya berhubungannya sama mistis atau klinik gitu. Ternyata nggak sebatas itu gitu ilmu ini gitu ya. Betul, nggak sebatas itu. Ki, kalau baca aura wajah boleh dijelasin nggak Ki? Ya. Aura itu kan ada berapa jenis tuh gitu. Kayak gimana tuh Ki kira-kira Ki? Ya, aura manusia ya. Aura manusia itu sama, ada 3 lapis. Ada 3 lapis aura manusia. Kemarin aku sempat waktu ada liputan kan, mereka ngeliput gimana pembacaan aura. Akhirnya jangan dibuka dulu, ada hasilnya ya. Jangan dibuka dulu. Aku mau lihat aku mau cocokin sama hasilku. Oke. Warnanya ini, warnanya ini, warnanya ini. Kemudian dibuka dan cocok. Sama. Karena aura dasar, aura basic manusia itu ada 7. Seperti grafik grafik warna itu loh. Ada RGB 7. Ya. Ada 7 warna inti. Oh, inti. Ada 7 warna inti. Kemudian nanti per karakternya itu mengartikannya sesuai mood ya. Ada yang merah, contoh merah gelap. Kemudian merah terang. Tapi ini nggak bakalan bisa jadi pink atau jadi orange, nggak bakalan. Kenapa? Tergantung suasana hatinya dia. Tergantung suasana jiwanya, bukan hatinya, maaf salah. Tergantung suasana jiwanya dia. Seperti itu. Kemudian untuk melihat aura ya, untuk melihat aura, ini bisa dipelajari. Setiap orang bisa mempelajari. Gimana maksudnya? Kok bisa? Kan itu bukannya cuman orang-orang tertentu yang punya kelebihan khusus lah gitu. Gimana caranya kalau dipelajari tuh? Coba, aku pengen tanya sama Mas Oi. Kira-kira kalau kita belajar lihat aura, harus puasa kah, harus wiritan kah, atau gimana? Menurut orang awam nih? Menurut orang awam, iya. Setahu saya gitu. Karena kan saya taunya yang hal-hal seperti itu hubungannya ke situ gitu maksudnya. Betul. Tapi nggak tepat. Betul, tapi nggak tepat gimana coba? Betul. Metode itu bisa dilakukan. Tapi metode yang paling cepat dilakukan adalah latihan ngelihat telapak tangan kita di putih polos, di background yang putih polos. Dengan cahaya yang cahaya putih kayak gini nih, cahaya putih. Itu paling cepat. Kalian bisa coba di rumah, nanti tempelin tangan ke tembok, lihat aja di antara jari. Lihat aja di antara jari. Ini nanti akan muncul seperti seperti warna putih dulu. Awalnya seperti warna putih dulu. Nanti kalau kita kedip hilang tuh. Oke. Tapi kalau kita teruskan itu akan jadi warna. Nah, prinsipnya adalah menjatuhkan cahaya yang ada di retina agak ke belakang. Karena foto aura, itu foto Kirlian namanya. Itu prinsip lensanya seperti itu. Jadi lensa aja bisa, kenapa mata manusia nggak bisa? Gitu. Waduh. Gimana nih Ki? Maksudnya kan berarti ada yang pakai foto bisa, ada orang yang memang harus ngelihat gitu. Pakai foto bisa? Kalau semua orang bisa ngelihat aura, gimana ceritanya jadinya tuh maksudnya kan? Bagus. Kenapa bagus? Karena kita bisa berinteraksi lebih bagus sama orang. Coba kalau kita bisa ngelihat aura orang lain ya. Oke. Wah ini orang nggak mood nih, jangan diganggu dong. Udah, nanti nggak berantem jadinya. Kan kadang-kadang kita nggak bisa baca ya. Hal-hal seperti itu. Nah itu yang dibaca memang aura badan ya? Betul. Aura tubuh gitu, bukan muka doang ya? Enggak. Semuanya. Karena nanti aura yang dilihat di foto itu adanya di sini nih. Ada di sini. Ada yang lebar, ada yang cuman segini, ada yang lebar banget. Yang lebar banget itu orang-orang yang sering pidato public speaking di depan banyak orang. Itu fix seperti itu pasti. Tebal, lebar auranya seperti itu. Bukan hodam tuh balik lagi. Bukan. Itu spill dikit ya, aku spill dikit. Oke. Kalau orang bilang hodam itu sakti, saat manusia ini bangkit pineal gland-nya. Pertama pineal gland aja. Pineal gland itu penelitian ada satu kelenjar di dalam otak kayak muter gitu. Itu saat bangkit kita bisa ngelihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Oke. Kemudian yang kedua saat nanti energi yang ada di tulang belakang, gulungan yang ada di dalam tubuh kita ini bangkit, itu nanti kita bisa punya kekuatan yang nggak main-main. Itu kalau mau lihat bukti objektifnya ada di Shaolin, ada di orang-orang yang tiap hari gini meditasi segala macam. Akhirnya nanti dia
mukul batu aja batu bisa pecah. Masuk akal. Seperti itu. Tapi itu bukan di film-film doang ya berarti? Ada pertunjukan. Shaolin kan pernah datang di Indonesia. Iya, benar. Itu bener-bener, itu latihannya nggak main-main itu. Nah, kalau ngelihat dari aura, bisa nggak sih itu ngelihat masa depannya, Ki? Masa depannya ya? Iya, maksudnya nyambung nggak ke situ gitu maksudnya. Kalau dari aura kan, aura tubuh tadi dibilangnya bukan wajah doang gitu. Itu kelihatan nggak sih masa depannya orangnya? Iya. Kan ada istilah madesu gitu. Bener banget lagi. Terus gimana? Istilah madesu. Nah itu gimana tuh, Ki? Gimana, Ki? Boleh jelasin nggak? Bisa. Sedikit aja dari aura akan kelihatan masa depannya. Mungkin yang disebut masa depan akan mempengaruhi harinya ya. Yang disebut madesu tadi auranya suram mungkin. Oke. Seperti itu. Enggak dalam jangka waktu yang lama. Berarti bisa dirubah? Bisa dong. Nah, contoh nih ada yang datang ke Ki. Ki, tolong Ki baca aura saya kayaknya hidupnya susah nih atau gimana gitu kan. Nah, atau enggak dari dia sebelum datang aja Ki Atmo udah tahu nih orang kayaknya auranya jelek nih gitu. Bakal Ki ceritain atau gimana gitu. Yang hal yang bakal Ki ambil gimana? Ambil tindakannya gitu. Biasanya kalau ada orang datang mau baca aura dan baca dirinya kayak gimana. Aku kasih report komplit sih dia biasanya. Auramu warna ini, kecenderunganmu sakit ada di sini, kemudian kan ada orang yang masalahnya di kaki gampang capek, di lambung, kemudian di dada segala macam, gampang pusing segala macam. Itu kebaca kalau di aura. Kalau di aura itu bisa sangat terlihat. Kemudian aku kasih report khusus itu sekitar 8 halaman ya kalau reportku. Yang bener banyak banget dong berarti. Betul. Banyak kecenderungannya. Itu khusus report untuk aura. Aku bikin filenya, nanti biasanya aku kirim PDF. Seperti itu. Gitu. Walaupun pahit ya hasil, maksudnya nggak bagus gitu, tetap kasih tahu. Termasuk nanti kira-kira solusi apa yang harus diambil. Oke, seperti ada solusinya ya berarti ya. Ada solusinya. Ada solusinya. Contoh paling gampang gini aja Mas Oi. Ada orang yang golongan darah tertentu. Ini kita analogi ya. Golongan darah aku analogikan aura. Nggak cocok makan daging contohnya. Nah ini nanti aura-aura tertentu ini aku arahkan buat, kamu kayaknya makanan yang seperti ini harus dihindari deh. Dilakukan selama 21 hari, hidupnya beda. Itu pasti. Seperti itu. Analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu. Ada Ki yang nggak kelihatan auranya. Maksudnya, kok aku nggak bisa nih baca dia gitu. Selama ini belum pernah sih Mas. Belum pernah. Belum pernah. Bahkan kalau itu dikembangkan bukan cuma aura manusia, aura tumbuhan pun bisa kita lihat kok. Oh ada? Ada. Mikroskop bisa, kemudian foto itu bisa, mata manusia diciptakan Tuhan pasti bisa. Coba nanti kalau ada teman-teman yang tertarik sama belajar aura, yang tadi aku kasih tahu metodenya, nanti kalau udah bisa baca auranya manusia bener, ketumbuhan, itu lihat aura tumbuhan seperti apa. Tapi tadi yang Ki ceritain yang dari tangan itu kira-kira ada proses tertentu nggak, maksudnya berapa lama gitu kita melatih itu gitu, maksudnya ketika orang biasa untuk melihat aura gitu. Ada nggak yang idealnya tuh ya seminggu lah kayak gitu bisa atau gimana? Seminggu kalau lihat cahaya putihnya itu seminggu pasti udah bisa. Oke. Pasti udah bisa. Kemudian untuk melatih tingkat kebiasaan mata ini beda-beda Mas Oi. Jadi ada yang ini yang pernah belajar ke aku ya, kita belajar bareng. Ada yang dalam jangka waktu 14 hari bisa lihat warna kedip hilang, lihat warna kedip hilang. Kemudian ada yang tahunan belum bisa, tapi orangnya pakai kacamata, minusnya hilang Mas. Oh gitu. Yes, itu aku juga, loh kok bisa ya? Aku belum neliti yang itu. Dia pakai kacamata kok tahu-tahu pusing, periksa ke dokter, minusnya hilang seperti itu. Lanjut nih Ki, selain Ki Atmo nih kan bergelut di dunia pengobatan non medis gitu. Ya. Punya nggak sih Ki, maksudnya padepokannya gitu untuk orang berobat atau gimana gitu? Itu aku nerusin guruku yang terakhir itu Mas, saya Said Marzuki Wahab. Terima kasih buat beliau, itu almarhum ya. Aku nerusin dia sih sama murid-muridnya beliau. Karena kita pakai metode yang masih kelihatan, nggak kayak yang metode diginiin terus selesai, itu enggak. Nanti kita kasih ini juga energi, terus kita kasih bekam juga, dan kita kasih herbal juga. Seperti itu. Oh berarti ya maksudnya bukan cuman spiritual ya gitu, maksudnya Pak, ada bentuk fisiknya ya untuk pengobatan. Ada padepokannya berarti ini untuk
Ada. Orang-orang datang gitu. Ada. Ada. Nah Ki, itu dari tadi kita ngomongin penerawangan untuk manusia gitu. Kira-kira kalau untuk menerawang alam itu beda lagi atau Ki Atmo bisa jelasin atau bisa ngelakuin itu gitu? Maksudnya dalam artian ini nanti bakal terjadi bencana kah atau apa atau yang baik-baik gitu? Ini bagus gitu atau gimana? Bisa Ki? Sangat bisa sekali. Alam itu bisa dibaca. Asalkan kita tahu bahasanya alam. Seperti itu. Nanti alam yang, contoh paling gampang lah. Contoh paling gampang kalau gunung akan meletus. Oke. Belum meletus loh, ini akan meletus. Itu biasanya hewan-hewan turun. Enggak, kita mundur dulu. Sebelum hewan-hewan itu turun, ketika gunung itu udah mulai aktif, ini nanti tanaman-tanaman ada yang rebah dikit nih. Nah kalau kita bisa baca itu, ini pasti ini deh, pasti bakalan ada potensi meletus seperti itu. Itu Mbak Marijan kalau baca Gunung Merapi caranya seperti itu. Bicaranya beliau dengan alam memang seperti itu. Aku juga lakukan itu beberapa kali. Kalau kita mau mengantisipasi datangnya musim kemarau, kemarin aku ada kebakaran hutan di Toba itu aku upload di IG 4 hari sebelumnya. Masih ada di di arsipnya masih ada. Iya. Maksudnya diupload ini bakal ada kebakaran nih. Gitu. Betul. Oh jadi ngelihat alamnya gitu ya, bukan hal-hal mistis berarti ya, maksudnya lebih ngelihat aja gitu sekitar gitu. Betul. Kayak gitu. Itu yang paling gampang Mas. Kalau kita mau cari ini Mas Oi, kalau kita mau cari petunjuk Tuhan, kita harus istimewa dulu depan Tuhan. Nah baru nanti dikasih keistimewaan. Seperti Nabi Yusuf bisa tahu, 7 sapi, 7 sapi ini artinya 7 sapi kurus ini kemarau, 7 sapi gemuk ini bakalan panen terus. Nah itu seperti itu takwil, ilmu takwil namanya. Itu ilmu menerjemahkan mimpi dan kalau takwil menerjemahkan mimpi. Kalau kita ya udah lihat alam aja seperti itu. Tapi kalau balik lagi nih Ki, mau penasaran. Kalau orang yang datang ke Ki Atmo nih, contohnya dia bakal terjadi nasib buruk lah, contoh kecelakaan. Apakah Ki Atmo bakal ngasih tahu ke dia, ngasih tahu solusinya atau gimana gitu Ki? Aku kasih tahu pasti aku kasih tahu. Itu tanggal kejadiannya pun tepat atau gimana Ki? Maksudnya dalam jangka waktu ini atau gimana? Kalau untuk waktu kejadiannya ya, kita nggak bisa prediksi jam sekian. Aku nggak mau. Walaupun itu di ilmu falakiyah sangat bisa sekali, sangat mungkin sekali terjadi. Cuman kalau kita kasih dia prediksi waktu yang tepat seperti itu, kalau kita salah, jadinya beban di kita. Serius beneran. Karena itu Karena itu beban moral kita untuk kesehatannya orang, kehidupannya orang. Kalaupun di hari itu dia ada hal yang penting, gagal gara-gara kita. Kalau kejadian, kalau enggak gimana? Kan seperti itu. Tapi di ilmu falakiyah ada itu, bisa diprediksi tepat seperti itu. Maksudnya berarti ada tingkat kegagalannya dong. Maksudnya maksudnya Ki ngomong nih ketika hati-hati ya. Kayaknya deket-deket ini kamu bakal ada sesuatu nih yang nggak enak nih. Nah, itu bisa terjadi, bisa enggak? Bisa terjadi, bisa enggak, betul sekali. Kita membaca hal seperti itu, makanya kalau bilang ramalan pasti tepat gitu ya. Ramalan BMKG aja loh, nggak tahu hujan jam berapa bener enggak, ya kan? itu ngebacanya. Berarti dikasih solusi. Kasih solusi. Boleh kasih contoh Ki, maksudnya ketika ada nasib buruk mau tertimpa ke orang nih. Gitu. Solusinya seperti apa Ki? Ini yang paling relate di zaman sekarang. Oke. Beberapa orang datang ke aku, ini apa ini kok aku kayaknya ngerasa nggak enak gitu kan. Aku lihat, wah ini orang bakalan susah uang nih, bakalan susah dapat pendapatan. Kasih duit nih? Dikasih duit sama Ki? Waduh, jadi dinas sosial dong aku. Ya udah lanjut Ki. Iya. Oke lanjut. Jadi yang aku lakukan adalah, aku bakalan bilang, kayaknya bakalan ada kesulitan keuangan di beberapa waktu ke depan. Potensinya antara mungkin 1 minggu sampai 2 minggu. Mendingan nabung dulu sekarang atau buka bisnisan baru yang bisa nambahin pendapatan. Karena ini nanti mungkin sebulan susah duit. Aku pasti bilang gitu. Oh gitu. Seperti itu. Lanjut nih Ki. Kalau penasaran nih saya nih sama
ramalan tentang public figure nih Ki. Ya. Boleh dong Ki, kasih sedikit spill gitu, maksudnya public figure gimana nih ramalannya. Oke. Secara universal aja dah, maksudnya nggak terbentuk sama satu orang. Ini ada yang begini, ada yang begitu gitu Ki, kalau tahu. Oke, buat public figure ya, Ya. buat public figure yang semua orang pasti tahu, semua orang pasti kenal. Oke, bakalan ada, ini Agustus ya, September. Agustus tanggal 1. Iya, ini Agustus tanggal 1. Antara Oktober akhir dan November bakalan ada yang kena kasus, tapi bukan kasus-kasus barang haram, tapi duit haram. Nah, nanti cek aja siapa. Itu. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Ki, boleh nggak Ki sedikit pesan-pesan buat sobat kumis di rumah? Karena kan lihat banyaknya live kayak gitu atau gimana ya, maksudnya biar kita dapat pegangan sedikit lah untuk kedepannya nih gimana Ki? Oke. Silakan. Singkat aja, buat kalian yang tertarik dengan hal supranatural atau hal metafisika, itu kembangkan juga pengetahuan kalian, perbanyak referensi, perbanyak baca. Jangan gampang percaya katanya orang, buktikan sendiri karena itu bisa dibuktikan. Seperti itu aja Mas Soe. Oke Ki. Baik, demikianlah obrolan kita dengan Ki Atmo Wijoyo sebagai pakar para psikolog, maksud saya. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Ki Atmo. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Mas Oi juga sehat-sehat terus lah. Amin. Dan terus update tentang kumis, kupas mistis setiap malam Jumat di Dunia Lain Transvision, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru.